Iya, udah kan? Udah. Nah, ini berapa tenis. Oke, terima kasih nih yang udah join. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sekitar 4 menit lagi kita mulai. Kok krik-krik ya? Iya, attendees udah pada datang semua nih, Audia. Iya, udah semangat Iya. semuanya. Kita mulai 3 menit lagi deh. Iya. Semuanya pada WFH ya kayak berarti ya? Kayaknya sih gitu. Mm-mm. Hmm. Asri lagi di Malang kan ya? Itu di Malang gimana tuh untuk kondisi sekarang? Sekarang ya mungkin karena Malang termasuk Jawa Timur ya, jadi Hmm. kayak masih zona merah gitu sih. Jadi nggak mungkin balik ke Jakarta dulu nih. Oh, berarti masih PSBB ya di sana ya? Kayaknya sih PSBB udah dilonggarkan ya. Jadi di Oke. berbagai tempat itu kita udah pakai protokol kesehatan. Cuma saya sendiri kayaknya belum berani nih kemana-mana nih. Yang di Jakarta gimana? Kayaknya udah pada ini ya. Ya, iya sih kalau di Jakarta tuh udah mulai rame juga. Cuman memang Hmm, masih harus physical distancing-nya masih harus dijaga sih. Soalnya kan hmm, 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 lagi hmm. rise juga tuh untuk jumlah yang terinfeksi kan di Jakarta lumayan banyak juga. Oke. Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Di masa Iya, sekarang ini new normal, tapi kita tetap harus ini ya, tetap hati-hati gitu kalau keluar rumah. iya bener banget sih. Mhm. Ya, pakai masker selalu. Betul. Ini yang ikut webinar lagi di kota mana aja nih? Boleh diketik nih mungkin di chat, di kolom chat mungkin ada yang lagi di Jawa Timur, ada yang di Jakarta mungkin kebanyakan. Oke. Wah, lagi ada yang di Solo nih. Wah, Solo. Hmm. Oke, karena udah jam 2 ini kayaknya webinarnya kita mulai aja ya. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk mengikuti Sidebit webinar kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Asri Marwa, saya marketing spesialis Sidebit. Di webinar kali ini saya akan menjadi moderator nih selama webinar. Nah, di webinar kali ini nanti akan dibawakan oleh 3 narasumber. Yang pertama ada Junaidi, kemudian Audia Pangestuti, dan Henry Teguh. Nah, teman-teman kita ini dari tim Saibit yaitu Business Development Specialist. Jadi, nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang terkait website, tinggal tanya aja ketiga teman kita ini gitu. Pasti mereka akan membantu apapun itu gitu. Nah, kemudian untuk topik kita kali ini ada 3 nih. Jadi nanti pertama Junaidi akan sedikit menjelaskan, tapi detail banget nih. Kita harus mengenali tipe website sesuai dengan tipe bisnis kita. Jadi kita nggak bisa nih kayak menyamakan apa ya tampilan website dengan
jenis-jenis bisnis yang berbeda gitu. Karena pada dasarnya setiap bisnis itu memerlukan uniqueness atau fitur-fitur yang berbeda dengan bisnis yang lain gitu ya. Nah, nanti setelah itu Audia Pangestuti akan menjelaskan bagaimana kita bisa meningkatkan eksistensi website kita dan bisnis. Jadi nanti Audia juga menjelaskan gimana caranya melingkan website kita itu ke sosial media, kemudian gimana bisnis kita itu bisa muncul di Google My Business, nanti akan dijelaskan Audia, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menghasilkan sales gitu. Nah, terakhir di sesinya Henry, nanti Henry akan menunjukkan demonstrasi gimana sih caranya menggunakan platform Sitebit. Nah, nanti Henry juga akan ngasih tahu ya, Henry, ya, gimana caranya bikin websitenya bisa bagus gitu tampilannya. Ya, ada tips dan trik sedikit lah. Nah, gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak ngikutin webinar ini sampai selesai, gitu. Nah, buat teman-teman yang baru join, terima kasih. Ada yang di Sidoarjo, ada yang di Manado, kayaknya ramai banget ya, se-Indonesia nih kayaknya. Jadi nanti di akhir webinar akan ada promo menarik. Kemudian nanti kalau ada 2 pemenang nih, 2 penanya dari teman-teman nanti bisa mendapatkan merchandise menarik dari Sitebit gitu. Jadi ikutin terus webinarnya sampai selesai ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang mungkin bisa dimulai untuk webinarnya, Jun. Oke. Ya. Ya. Oke, ya. Makasih Asri untuk penjelasannya tadi ya. Jadi di sini untuk pembahasan pertama nih, kita di sini akan membahas mengenai jenis dan kebutuhan website teman-teman. Nah, mungkin tadi udah dijelasin oleh Asri ya, mengenai kenapa sih kalau kita harus buat websitenya yang berbeda. Khususnya perbedaannya yang lebih baik ya teman-teman. Karena di sini kalau misalnya kalian pasti kalau misalnya belanja online atau misalnya mau lihat sebuah website juga ya, itu biasanya pasti cari yang terbaik. Nah, di sini kita akan jelaskan kenapa website itu harus berbeda. Oke. Nah, sebelum kita ini kita akan belajar dulu nih tentang jenis website berdasarkan fungsinya ya. Mungkin kalian semua biasanya sudah sering lihat atau ngunjungin website. Biasanya ada yang udah banyak yang udah kita sering kenal juga, kayak toko online atau biasanya website perusahaan. Nah, di sini kita akan bahas tentang semua website itu, khususnya ke 6 jenis yang umum ya. Oke, di sini untuk yang pertama nih, kita ada website pribadi atau biasa kita kenal dengan blog. Nah, biasanya teman-teman biasanya udah sering lihat juga kalau blog ini kontennya berupa kayak lifestyle ataupun tulisan-tulisan nih. Jadi di sini untuk tampilan yang pertama kita lihat ada kayak semacam vlogger nih ya. Bisa kita lihat di sini. Yang kedua, ada website tentang toko online atau e-commerce. Nah, mungkin yang udah sering belanja online biasanya udah familiar banget nih tentang website yang ini ya. Nah, di sini kita lihat website ini ada tampilan mengenai produk dan juga di sini ada harga juga ya, dan juga ada tombol untuk pembelian. Yang ketiga, di sini kita ada website tentang company profile atau website perusahaan ya. Nah, website perusahaan ini biasanya memang ditujukan untuk membangun trust atau ini ya profesionalitas ya. Makanya kalau kita lihat di sini ada deskripsi mengenai perusahaan tersebut. Oke, yang keempat kita di sini ada website untuk organisasi. Nah, mungkin kalian teman-teman yang punya organisasi bisa juga buat websitenya nih untuk memperjuangkan tujuan atau visi misinya ya. Di sini kalau kita lihat, kalau untuk contoh website organisasi ada kayak ini ya, untuk deskripsi mereka, apa yang mereka perjuangkan. Dan juga kita lihat di sini ada juga tombol untuk donasi. Nah, tombol donasi ini memang sangat penting untuk website yang NGO, khususnya yang tidak fokus ke profit ya. Jadi memang mereka menggalang dana untuk keberlangsungan organisasi. Nah, di sini kita juga lihat ada website media sharing. Media sharing ini website yang ditujukan untuk ini sih semacam memberikan showcase untuk foto ataupun video. Kita lihat di sini ada foto dan video ya untuk event dari Indo Nightclub. Oke. Dan yang keenam dan yang terakhir ini kita ada website untuk komunitas atau forum.
Nah, website ini tidak begitu berbeda dengan website yang sebelumnya. Namun memang di sini khususnya kita lihat ada show ya untuk visi dan misinya. Oke, nah sebelum itu nih teman-teman mungkin kalau saya boleh tahu kira-kira apa nih jenis website yang teman-teman akan buat? Mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar ya biar kita tahu nih. Oke, setelah itu setelah teman-teman tahu nih mengenai jenis-jenis website yang ingin dibuat, nah kita harus tahu juga nih kebutuhan website itu sendiri. Nah, kita di sini akan menggunakan prinsip ATM. Sebelumnya, apakah teman-teman udah pernah mendengar prinsip ATM ini? Mungkin kalau yang belum, mungkin bisa lebih ini ya, lebih relate untuk sekarang ini, karena kita akan menjelaskan prinsip ATM itu apa. Nah, di sini prinsip ATM itu adalah singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin buat orang-orang yang udah sering di dunia bisnis ya, udah sangat familiar dengan prinsip ini. Karena prinsip ini biasanya sudah sangat familiar karena untuk persaingan sekarang ini yang semakin ketat ya, sangat dibutuhkan prinsip ini karena prinsip ini membangun atau membuat ya ide-ide yang sudah ada menjadi ide yang fresh dan berbeda. Oke, nah setelah kita tahu apa itu prinsip ATM, kita harus tahu juga nih apa sih pentingnya prinsip ini sebagai strategi bisnis atau website kita. Di sini saya mencantumkan adanya 3 keunggulan nih dari prinsip ini. Yang pertama itu ada terciptanya ide-ide fresh, yang kedua ada waktu yang relatif singkat, dan juga ada biaya yang relatif rendah. Nah, apa sih maksud dari ketiga keunggulan ini? Yang pertama kita tahu dari prinsip ini menciptakan ide-ide yang baru karena kita memodifikasi nih dari ide yang sudah ada. Makanya ide-ide yang tercipta dari prinsip ATM ini biasanya berbeda dibandingkan ide yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua di sini ada juga waktu yang relatif lebih singkat dalam penciptaan ide ya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya membuat sesuatu kan akan lebih mudah nih kalau ada contohnya, ada gambarannya. Nah, sama seperti prinsip ini. Prinsip ini juga bekerja seperti itu. Jadi lebih cepat untuk penciptaan idenya itu sendiri. Oke, yang ketiga di sini ada biaya relatif rendah. Nah, maksudnya itu misalnya nih, kalau teman-teman mau membuka ide bisnis baru atau apa, kan biasanya meng-hire konsultan atau yang sejenisnya. Nah, kalau untuk prinsip ATM ini sebenarnya tidak begitu mahal karena kita hanya melihat peluang yang sudah ada atau ide yang sudah ada, cuman kita memodifikasi. Nah, mungkin teman-teman menganggapnya ini sebagai ini ya, maksudnya kayak meniru atau apa, sebenarnya berbeda. Jadi kalau untuk ATM ini sebenarnya bukan menjiplak, jadi kita hanya memodifikasi dari ide yang sudah ada. Oke, setelah kita tahu nih teman-teman apa pentingnya dari prinsip ATM, kita juga harus tahu mengenai bagaimana menerapkan prinsip ini. Jadi kalau untuk contoh di sini kita menggunakan contoh ya untuk prinsip ATM ini sebagai menggunakan table. Jadi untuk contoh yang pertama di sini kita akan menuliskan untuk fashion e-commerce. Nah, dari fashion e-commerce kita deskripsikan nih untuk goal kita apa aja. Yang pertama saya contohkan di sini, menambah jumlah pengunjung, menambah jumlah order dari chat, dan meningkatkan jumlah pengunjung halaman atau shop, produk, dan collection. Nah, kalau misalnya teman-teman ada ide-ide yang lainnya untuk goal-nya ini ya, mungkin dapat dituliskan juga. Dan karena untuk goal ini saya hanya contoh aja, jadi saya buat sesimpel mungkin nih, agar teman-teman bisa relate juga. Nah, untuk komponen yang ada dalam tabel ini, yang pertama itu ada ide, kompetitor, dan website kita nih. Untuk kompetitor di sini, saya mencontohkan ada parolid.com dan empathy.id. Nah, untuk tampilan websitenya, kalau misalnya teman-teman bisa akses, terlihat nih seperti di sini. Ini untuk Parol ID, dan yang ini untuk empathy. Oke, kita langsung aja ya teman-teman untuk penjabarannya. Nah, di sini kita ada ide untuk halaman. Untuk Parol ID di sini kita bisa lihat ada halaman, home, collection, dan about us. Sedangkan untuk empathy di sini ada home, shop, about, kontak, dan blog. Nah, mungkin kalau teman-teman mau memodifikasi nih dari ide yang ada di kedua kompetitor kita ya, mungkin bisa dituliskan di sini ada home, collection,
about, ataupun dan yang terakhir bestseller atau promo. Untuk ide yang kedua di sini kita ada ide layanan. Untuk kompetitor pertama atau Parol ID ya, di sini layanannya hanya berupa WhatsApp saja. Sedangkan kalau Empathy di sini tidak ada, namun mereka menerima dari kontak untuk komunikasi. Jadi mungkin kalau untuk di website kita bisa kembangkan nih dengan adanya WhatsApp, help atau FAQ untuk memudahkan konsumen nih untuk tahu tentang produk kita ya. Dan juga email subscription. Ini ditujukan untuk orang-orang yang mau dapat promo tentang produk kita nih yang kita berikan ya. Dan yang ketiga di sini ada ide tentang konten. Kita lihat di sini untuk Parol ID ya, untuk kontennya apa aja. Di sini ada view collection dan juga ongoing ya. Terus ada introduction sendiri untuk Parol ya, introduction singkat mengenai brand mereka. Dan di sini ada new arrivals juga. Terus ada fitur produk. Dan yang terakhir, mereka punya Instagram feed juga nih. Bagi teman-teman yang punya Instagram juga bisa nih kalau mau dicantumkan ya di halaman web teman-teman. Oke, untuk idenya mungkin di sini saya memberikan suggest ya, seperti selling point. Nah, selling point ini mungkin teman-teman agak kurang familiar, tapi kalau ada yang familiar, ini sangat mudah. Jadi selling point ini misalnya nih, teman-teman ada keunggulan seperti gratis ongkir, atau misalnya bisa desain khusus. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih di tampilan di depan websitenya ini, seperti di sini mungkin. Untuk meyakinkan konsumen sih, kalau brand kita lebih baik dibandingkan brand yang lainnya. Nah, selain selling point, mungkin teman-teman bisa nambahin juga new arrivals ataupun promo dan collection seperti yang ada pada Parol ID ya. Di sini kita lihat. Oke, untuk collection-nya di sini. Dan juga ada juga nih untuk bestseller dan Instagram feed. Seperti yang ada di Empathy juga ada Instagram feed-nya. Oke, dan untuk ide kontak, di sini untuk Parol ID. Parol ID di sini hanya memiliki kontak WhatsApp. Sedangkan untuk Empathy ya, di sini kita lihat dulu. Untuk kontaknya di sini cukup lengkap ya teman-teman. Ada nomor telepon, ada email, dan juga ada alamat lengkap mereka. Nah, mungkin teman-teman yang punya ide nih, misalnya mau partnership juga ya, itu bagus tuh kalau ada address-nya. Jadi di sini saya memberikan suggest untuk WhatsApp, offline store address, jika ada ya teman-teman, dan juga email nih untuk partnership. Nah, yang terakhir di sini kita punya keunggulan nih dari masing-masing kompetitor kita kali ini. Di sini ada untuk Parol ID, tampilannya lebih menarik dan juga lebih anak muda ya, karena target pasar mereka mungkin anak muda. Dan juga untuk layanan chat WA-nya, nah ini sangat membantu nih teman-teman untuk bisnis sekarang ini. Karena kan kalau bisnis meskipun bisnis teman-teman itu produk, tapi layanan juga menjadi penting, menjadi pembeda dibandingkan kompetitor. Makanya layanan harus selalu diunggulkan juga. Nah, dan juga untuk tampilan dari Parol ID itu cukup simple. Untuk Empathy di sini kita lihat untuk tampilannya lebih minimalis ya teman-teman, dan juga memang target market mereka lebih ke profesional, makanya untuk website mereka terlihat lebih elegan. Nah, dan arahan yang memudahkan pembeli nih, kalau kita lihat di sini mereka selalu mengarahkan ke shop, jadi makanya kalau misalnya kita mau beli juga tinggal klik aja, jadi lebih mudah aja. Nah, mungkin teman-teman bisa modifikasi nih dari ide-ide yang kita sudah tuliskan tadi ya sebelumnya ya. Nah, keunggulannya diantaranya yaitu website kita akan menjadi lebih informatif, terus akan meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita, dan juga kita ada FAQ nih untuk membantu konsumen memahami produk kita. Nah, dan yang terakhir kita juga harus memudahkan konsumen untuk membeli. Jadi nggak usah bingung nih, mau klik mana atau yang kayak gimana ya. Biasanya kan ada website juga yang bingung nih, cuman tampilan aja, tapi nggak ada tombol shop-nya. Nah, makanya teman-teman bisa modifikasi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin menanyakan bagian ini ya, mengenai kebutuhan website, nanti jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, tadi teman-teman udah tahu ya penjelasannya dari Junaidi tentang Sip. mulai dari yang ATM tadi ya Junaidi ya, Iya. lalu juga jenis-jenis websitenya. Nah, aku ada satu pertanyaan nih buat teman-teman semuanya, dan semoga bisa dijawab ya di kolom chatnya gitu. Sebenarnya apa sih tujuan utamanya teman-teman ini membangun usaha? Apakah untuk profit atau untuk yang lainnya juga? Atau mungkin ada tujuan sosialnya mungkin gitu ya. Nanti bisa share di kolom chat. Nah, di sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan eksistensi bisnis teman-teman semuanya. Nah, caranya tuh seperti apa ya? Kalau utama yang di benak penjual itu pertama kali yang diinginkan adalah biasanya sales, ya kan? Kebanyakan yang maksudnya yang diinginkan banget tuh yang sales, sales, sales. Pokoknya aku mau jual, 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 mau dapat duit yang banyak gitu ya. Dari pokoknya barang-barang aku mau habis lah kejual. Tapi caranya gimana ya? Cara mendekati si pelanggannya itu seperti apa ya? Nah, sebenarnya teman-teman, cara untuk mendekati si calon pelanggan ini seperti kita mendekati si calon pacar, ya enggak? Karena waktu kita mau ngedekati si pacar ini, pasti kan kita mau cari tahu dulu dong, kayak gimana sih sifatnya dia, lalu karakteristiknya seperti apa, rumahnya di mana. Jadi benar-benar mengetahui gimana sih ini orang ini begitu ya. Sama juga seperti teman-teman semuanya para pelaku usaha khususnya gitu ya. Target audiensnya siapa, pelanggannya itu siapa. Sebagai contoh kalau misalnya teman-teman ini punya produk bayi misalnya. Berarti kan yang jadi target utama atau pelanggan utamanya pasti orang tua dong, nggak mungkin bayinya, karena kan bayi nggak punya duit dan nggak bisa memilih, ya kan? Target utamanya pasti orang tuanya. Nah, seperti apa si orang tua ini? Jadi harus dipahami benar-benar. Caranya bisa menggunakan tadi prinsip ATM yang sudah disebutkan oleh Junaidi, atau teman-teman riset lagi. Kayak misalnya trennya sekarang tuh seperti apa sih? Baju-baju yang disukai seperti apa sekarang? Lalu yang mereka suka dengar seperti apa? Gitu ya. Jadi trennya harus diikuti, teman-teman. Kalau udah memahami si pelanggan ini, nah teman-teman bisa mulai mencoba untuk meningkatkan brand awareness. Nah, brand awareness ini apa sih? Brand awareness ini simpelnya adalah supaya orang itu setidaknya ngelirik usahanya kita, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman posisikan sebagai yang mau mendekati seseorang gitu ya, pasti kan impresi yang ingin teman-teman tampilkan yang bagus dong pastinya. Jadi impresi itu penting banget, sama juga di usaha. Jadi apakah usahanya ini nanti bakal menarik kalangan usia yang cocok atau tidak? Dan juga apakah mengikuti tren atau tidak? Jadi impresi itu penting banget. Kalau misalnya impresinya bagus, orang pasti setidaknya akan ngelirik. Lalu gimana supaya orang itu tetap stay ngelirik kita, nggak pindah ke lain brand, nggak pindah ke lain usaha atau toko gitu ya. Yaitu adalah dengan si konten itu sendiri. Kontennya itu apa? Produk kita. Apakah berkualitas? Khususnya kalau misalnya sebagai contoh ya, tadi penjualan untuk baju bayi misalnya. Pasti pelanggannya adalah orang tua. Yang teman-teman mau tonjolin apanya? Apakah produknya aman untuk bayinya? Lalu apakah buat bayinya ini juga nyaman untuk menggunakan produknya? Jadi harus dipastikan selain impresi, produknya teman-teman sendiri harus berkualitas. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa, at least setidaknya bisa buat orang itu melirik produk kita, cara selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kepercayaan. Caranya gimana sih? Caranya dengan menggunakan yang namanya website. Jadi kalau misalnya teman-teman punya yang namanya official web store, itu menjadi salah satu poin unggulan dibandingkan produk lain. Karena misalnya yang jual produk bayi nggak cuma satu kan, ada banyak banget yang ngejual. Nah, apa yang membedakan teman-teman dibandingkan produk lainnya? Kalau misalnya mereka nggak punya website, dan teman-teman punya website dan official web store seperti tadi udah dijelaskan sama Junaidi, ada banyak banget kontennya, mulai dari home, lalu collection, lalu juga promonya, lalu juga ada kolom kontaknya yang bisa dihubungi, lokasi tokonya teman-teman juga bisa langsung didatangin. Nah, itu akan menambah kepercayaannya si pelanggan.
begitu. Kalau teman-teman juga masuk ke website, teman-teman juga harus ready nih sama pelanggan yang nggak hanya di dekat-dekat kalian aja, nggak hanya di satu kota aja, bisa jadi di luar kota, karena website itu sendiri bisa diakses oleh semua orang. Dan kalau misalnya marketnya lebih besar, kemungkinan untuk sales-nya pun juga akan lebih besar. Dan kalau misalnya ditambah lagi dengan konten produk dari teman-teman yang bagus, kemungkinan besar mereka juga akan repeat order. Nah, cara selanjutnya adalah gimana nih kalau misalnya aku udah punya website, tapi gimana ya supaya bisa mengkoneksikan ke banyak platform lainnya yang saat ini banget digemari oleh banyak orang gitu ya. Kayak salah satunya adalah Google My Business. Kenapa teman-teman perlu banget punya yang namanya Google My Business? Karena dengan Google My Business, teman-teman ini selain bisa terhubung dengan Google, juga teman-teman ini bisa mengatur bisnisnya teman-teman di Google Maps gitu ya. Selain itu bisa ditunjukkan juga bisnisnya di Google. Karena Google itu sendiri salah satu browser yang paling terkenal dan banyak banget penggunanya. Kayak semua orang, sedikit banget kayaknya yang nggak tahu tentang Google. Hampir semuanya tahu dan menggunakan Google itu setiap hari. Jadi, banyak banget yang mencari sesuatu di Google. Seperti teman-teman bisa lihat semuanya, kalau penelusuran di Google ini sendiri, per bulannya, untuk misalnya, tadi aku ada lihat ya, ada yang untuk tempat rumah makan, nih kan. Itu yang mencari di Google aja tuh 5 miliar per bulannya loh, teman-teman. Jadi, potensinya tuh besar banget. Banyak banget orang yang mencari, misalnya, rumah makan murah dan enak terdekat. Nanti akan muncul rekomendasi dari Google banyak banget. Dan ini bisa dimanfaatkan, karena pasarnya sangat-sangat besar. Ini sebagai contoh saja, ini salah satu klien dari Sitebit, ya. Ada PT Gunung Sari Pratama, dia sudah terkoneksi dengan Google. Di sini langsung bisa, situs webnya langsung terhubung, lalu rute ke Google Maps-nya juga terhubung, bahkan para pelanggannya pun bisa memberikan ulasan. Nih ya, aku cuma nge-search langsung ketemu, langsung di Gunung Sari Pratama, gitu ya. Jadi ini sangat menguntungkan. Selanjutnya adalah Instagram. Ini penting banget khususnya untuk para pelaku dunia usaha yang target marketnya ini anak muda, anak milenial gitu ya. Kenapa penting? Karena dengan Instagram ini sebenarnya bisa banget untuk meningkatkan traffic atau pengunjung ke websitenya teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu menyingkat URL websitenya, memanfaatkan Instagram TV, maaf ini maksudnya Instagram Story. Lalu kalau misalnya dihubungkan ke Instagram bisnis, nanti juga bisa ada yang namanya shoppable feed. Jadi nanti feed-nya tuh bisa kalau misalnya diklik, nanti bisa langsung terhubung sama website gitu. Dan juga jangan lupa untuk aktif juga di Instagram ya. Kayak misalnya kalau ada yang komen, balas di komentarnya. Lalu kalau misalnya lapak orang lain nih, ada yang rame. Nah, teman-teman juga boleh sih sebenarnya untuk promosiin, tapi promosikan juga yang cara yang bagus ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, ada beberapa contohnya saat ini lagi in banget, ada yang namanya Linktree. Ini digunakan untuk mengkoneksikan websitenya itu ke berbagai banyak platform. Jadi kalau misalnya diklik di bagian sini, muncul nih di bagian ini. Ada order via WhatsApp, website, lalu Tokopedia, dan juga Shopee. Dan kalau misalnya teman-teman punya Instagram, bisa digunakan juga untuk beriklan. Dan biasanya itu akan dikoneksikan langsung ke website. Jadi iklannya sebagai contoh seperti ini, nanti kalau misalnya shop now, swipe up, nanti langsung muncul ke halaman websitenya. Seperti ini. Jadi langsung kelihatan nih produknya seperti apa, harganya seperti apa. Dan di dalam website itu sendiri bisa dihubungkan ke marketplace dan juga ke social media. Selanjutnya Facebook Business Manager. Facebook Business Manager ini penting banget khususnya untuk teman-teman yang fokus pelanggan utamanya adalah orang-orang yang gunain Facebook. Biasanya orang-orang yang udah cukup lumayan tua ya. Kayak 40 tahun ke atas tuh mereka asik-asiknya main ke Facebook gitu. Dan kenapa ini penting? Karena dengan Facebook Business Manager, teman-teman ini bisa mengatur halaman Facebook page dan juga iklan yang teman-teman miliki. Juga lebih personal dan juga komunikasinya lebih dua arah gitu ya. Karena kalau misalnya kalian masuk ke grup ya, kan di Facebook ada banyak grup, ada banyak komunitas, masuk ke sana, lalu sharing-sharing. Nah itu
lebih dekat kesannya sama calon pelanggannya, begitu. Dan juga itu bisa membangun kepercayaan juga, gitu. Ini sebagai contoh saja kalau misalnya punya Facebook Business Manager, bisa mengatur iklannya. Jadi bisa tahu nih, oh likes-nya sampai iklan yang pertama likes-nya sekian, nge-reach berapa orang, engagement-nya berapa persen. Jadi bisa tahu gitu ya. Bisa mengerti hasilnya secara langsung dan audiensnya siapa aja sih, lokasinya di daerah mana. Begitu ya. Jadi lebih memahami si calon audiens ini atau si pelanggannya teman-teman sendiri. Dan yang terakhir sebenarnya adalah Google Ads. Ada nggak ya yang seminar sebelumnya kan juga ngebahas ya tentang Google Ads. Masih ada yang join nggak ya? Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan seputar Google Ads, nanti bisa ditanyakan juga ya di kolom chat. Lalu, Google Ads sendiri itu seperti apa sih? Nah, Google Ads sendiri itu iklan ya teman-teman. Iklan di Google, fungsinya untuk expose bisnisnya teman-teman. Supaya dilihat di halaman pertama. Dan juga bisnisnya teman-teman inilah juga yang dilihat pertama kali. Ini sebagai contoh aja ya. Di sini aku mau kasih contoh. Aku cuma ini ya, search jasa pasang WiFi gitu ya. Nanti langsung muncul nih iklannya. Nih iklan semua ya. Ini karena mereka gunain apa? Karena mereka gunain Google Ads gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan seputar cara gunain Google Ads-nya itu seperti apa sih? Nanti bisa langsung tanyakan ke saya atau ke Junaidi atau juga ke Bang Hendri. Ya nggak? Iya, Ya nggak iya, teman-teman? betul. Yoi, Soalnya benar. kalau Google Ads itu penjelasannya agak panjang ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan di sini dijelasin mungkin agak terlalu panjang durasinya nih. Mending kontak ke kita aja. Nanti kita akan coba pandu gitu ya melalui Iya. WhatsApp. Ya, Mm-mm. benar banget. Karena memang ini biasanya cara paling cepat untuk ningkatin traffic sih ya. Jadi memang dan caranya sendiri itu nanti ke Google sendiri, nanti ada Google Ads ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya seputar Google Ads atau gimana sih cara ngelingin website kita ke marketplace atau misalnya ke sosial media Facebook dan juga Instagram misalnya, nanti juga bisa ditanyakan ke kami semua gitu sih. Kalau dari Audi begitu saja gitu. Mungkin selanjutnya bisa ke Hendri Oke, kali ya. iya. Oke. Oke, sebentar. Udah kelihatan ya? Iya. Oke. Udah. Perkenalkan saya Henry dari Business Development Sitebit. Di sini kita memasuki sesi ketiga ya. Sesi di mana saya menjelaskan untuk lebih ke teknikalnya. Gimana sih cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Sitebit, di dashboard Sitebit gitu ya. Nah, tapi saya di sini nggak akan menjelaskan dari awal banget nih, karena kan di webinar kita sebelumnya sudah dijelaskan ya cara pembuatan awal ketika kamu register ke Sitebit, bikin account, terus pemilihan template gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum sempat lihat, sebenarnya di channel YouTube kita ada nih. Kamu bisa coba lihat lagi gimana sih cara pembuatan awal. Tapi juga ada juga nih untuk fitur-fitur lainnya yang kita jelasin secara singkat sih. Nah, kalau misalkan masih bingung, bisa coba hubungin kita, nanti kita akan pandu. Oke. Nah, yang saya mau jelasin sekarang ini adalah fitur blog yang ada di dashboard Sitebit. Nah, kenapa aku coba jelasin ini? Karena banyak pertanyaan nih dari klien-klien ya yang udah daftar di Sitebit. Gimana sih cara membuat website? Saya bingung nih susunan website itu kayak gimana gitu ya. Soalnya yang saya sering lihat ketika mereka sudah bikin website, yang ditampilin tuh kayak cuman teksnya, terus foto, udah gitu sama kontak. Padahal sebenarnya website tuh nggak kayak gitu. Yang kayak tadi Jun sudah jelasin ya, itu harus ada penjelasan kenapa sih produk itu harus kenapa kamu harus pilih produk di website saya gitu ya. Nah, itu harus dijelasin. Nah, tampilannya untuk memudahkan kamu itu dengan menggunakan fitur blog.
Aku coba jelasin dari video tutorial ini ya. Oke. Nah, ini adalah fitur blog. Kalau misalkan kamu masuk ke dashboard, ada pilihan blog ini adalah fitur di mana kamu bisa memilih nih susunan layout website kamu. Nah, kayak misalkan di awal kan kayak ada untuk menu, terus ada penjelasan dari produk kamu, terus ada highlight untuk produk kamu. Nah, biasanya kalau misalkan untuk highlight itu dijelasin menggunakan icon gitu ya. Kenapa produknya apa sih? Misalkan kualitasnya bagus, terus pengerjaan cepat. Nah, ini bisa digunakan menu ini. Terus kalau untuk icon-iconnya pun juga bisa dipilih di menu Sitebit, itu ada banyak pilihannya juga. Nah, kalau misalkan masih pengen ada pilihan yang lain juga bisa nih menggunakan fitur yang menu misalkan nih ada banyak pilihan tampilan layout untuk menu kamu. Nah, ini tinggal dipilih aja misalkan kamu tinggal drag. Nah, pilih. Terus setelah itu biasanya kan kayak ada cover gitu ya. Nah, ini cover juga bisa tinggal di drag aja. Nah, di sini juga ada kayak untuk banner kalau daripada kamu mesti satu-satu bikin dari frame-nya, terus teksnya dimasukin, dirubah tulisannya, terus ukurannya, mending menggunakan fitur banner ini. Ini cukup drag aja. Nah, ini udah jadi kan, jadi mempersingkat. Itu. Nah, kalau ini untuk fitur yang tadi saya jelasin ya, untuk icon. Nah, ini sebenarnya bisa kamu ganti susunannya. Daripada kamu mesti satu-satu gitu ya, dirubah lagi, di-delete. Nah, mending menggunakan fitur ini. Jadi dia bisa merubah susunannya. Ternyata yang di awal adalah highlight-nya. Terus ini untuk fitur galeri. Nah, kalau ini untuk fitur biasanya untuk teks ya. Kalau misalkan kamu pengen penjelasan lebih lanjut lagi tentang produk kamu. Nah, ini untuk beberapa template, kayak misalkan ada promo, kamu tinggal ganti aja untuk teksnya, untuk diskonnya berapa. Nah, ini untuk latarnya pun juga bisa diganti kok. Nah, biasanya kalau untuk produk itu harus ada kayak semacam testimoni gitu ya, atau sponsor yang udah pernah menggunakan produk kamu. Nah, itu penting banget ya. Biasanya kalau misalkan klien pengen lihat nih, kenapa saya harus pilih produk ini, gitu kan. Biasanya lihat dari testimoni-testimoni yang ada, gitu. Nah, ini lebih gampang menggunakan fitur ini. Nah, ini tinggal masukin gambar aja. Biasanya kayak screenshot untuk WhatsApp gitu ya. Terus dikasih tahu namanya siapa, dari kota apa gitu. Nah, yang terakhir ini adalah untuk fitur sosial media. Kamu tinggal bisa link aja ke sosial media kamu. Udah langsung dipublikasikan. Nah, di Sitebit itu sebenarnya ada fitur nih namanya untuk free foto. Kalau dari kamu nggak punya foto profesional gitu ya, nah di Sitebit itu kamu bisa menggunakan fitur ini, free foto. Masuk ke foto, nah klik aja. Nah di sini adalah bank foto dari Sitebit yang bisa kamu gunakan gratis. Misalkan kamu fashion gitu ya, nah klik aja untuk menu search ini, terus ketik kata kuncinya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk penjelasan dari fitur blog. Nah, itu jadi memudahkan pengguna Sitebit untuk menyusun konten website pada umumnya. Jadi, daripada kamu bingung gitu ya, mending menggunakan fitur ini, ikutin alurnya. Kalau misalkan yang nggak perlu, nggak usah dimasukin, kalau yang perlu tinggal masukin. Dan bisa dirubah juga untuk gambar dan tulisannya. Jadi ini mempersingkat waktu kamu untuk membuat sebuah
konten website kamu. Nah, terus untuk tips dan triknya, saya akan jelaskan pertama penggunaan fitur PNG transparan, animasi GIF, sama video background. Saya akan coba jelasin dengan video tutorial. Nah, sebentar. Oke, ini PNG transparan adalah format gambar selain dari JPEG dan BMP yang pada umumnya kamu tahu ya. Nah, kalau format PNG ini dapat menyimpan gambar yang ada unsur transparansinya. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan ada website, ini saya yang bikin sih, baru contoh aja. Ini memasukkan produknya, foto produknya itu menggunakan JPEG. Nah, ini foto produknya sebenarnya udah bagus nih. Latarnya clean gitu ya, putih. Tapi kalau menurut saya ini nggak menyatu sama websitenya, karena ada blok warna putih ini. Nah, tapi kalau kita misalkan menggunakan PNG transparan, jadi foto produk kamu save lagi sebagai PNG transparan, nah, jadinya akan seperti ini. Dia akan menyatu sama dengan website background kamu. Nah, caranya tuh ada banyak sih, bisa menggunakan Photoshop atau aplikasi yang ada di handphone, itu bisa. Kalau misalkan mau nanya aplikasinya apa gitu ya, tanya langsung ke saya aja. Nanti saya akan coba kasih tahu nih beberapa referensi software-software yang ada. Dari yang gratis, yang bayar juga ada. Nah, yang kedua adalah GIF animasi. Jadi GIF animasi itu sebenarnya kayak format gambar yang disimpan dalam beberapa frame membentuk sebuah animasi gitu. Tapi resolusinya biasanya kalau GIF animasi itu kecil. Nah, contohnya ini kayak gini nih. Jadi sering kan kamu lihat kalau misalkan ada website yang untuk kayak penjualan atau untuk reseller gitu ya. Nah, di situ biasanya ada klik untuk join. Nah, di klik join-nya itu biasanya kayak berbentuk animasi biar yang ngebaca tuh, oh saya pengen ini deh, pengen coba lihat lagi gitu. Nah, itu biasanya menggunakan GIF animasi. Nah, aku kasih contoh misalkan di website e-commerce gitu ya. Ini kan tampilannya e-commerce kayak gini ya, udah bagus ya, per kategori. Nah, tapi biasanya kalau untuk seller pengen ada semacam daya tarik nih yang bikin orang pengen klik lagi. Ya, misalkan kayak ada kategori baru atau ada promo diskon terbaru gitu ya. Nah, ini penggunaan animasi GIF. Nah, kayak misalkan ini ada mungkin koleksi terbaru menggunakan animasi, orang pengen tertarik gitu ya, pengen lihat ini apa sih gitu. Lebih eye catching gitu daripada nggak pakai apa-apa gitu. Oke, yang ini gampang sih caranya. Kan kalau tadi PNG sama GIF itu hanya menggunakan fitur foto. Jadi tinggal di drag aja ke bagian website kamu, terus masukin aja fotonya, misalkan yang tadi yang udah kamu simpen gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah video background. Nah, kenapa video background nih menarik ya? Karena kalau saya lihat nih, ini jadi tren saat ini. Jadi website itu menggunakan background video sebagai daya tarik ini apa produknya. Jadi orang biasanya akan lebih mudah ingat produknya itu kalau menggunakan video background. Nah, coba contohnya kayak gini ya. Ini kan websitenya udah menggunakan JPEG transparan. Nah, tapi kalau kita menggunakan video background, ini bisa. Jadinya seperti ini. Nah, itu jadi kelihatan lebih dinamis gitu. Nah, caranya sih gampang. Kamu tinggal masuk aja ke yang tadi ya untuk mengupload misalkan foto atau video nih, ada di kolom sebelah kanan.
Nah, ada di sini. Ini tinggal klik aja, terus pilih yang video. Nah, kemudian masukin aja URL. Nah, ini harus menggunakan URL YouTube. Jadi, misalkan kamu udah punya videonya, kamu upload dulu ke YouTube. Nanti URL-nya itu tinggal di-copy ke kolom ini. Nah, ini juga bisa dikasih untuk layout warnanya, biar fokusnya lebih ke tulisannya gitu, tapi ada background-nya background video. Nah, caranya tuh kalau biasanya ya orang bingung, saya nggak punya video gitu ya. Nah, biasanya sih aku kasih tipsnya, ya kamu bisa cari di YouTube, tapi untuk kata kuncinya pastikan menggunakan kayak no copyright gitu. Berarti itu bisa digunakan. Nah, misalnya ini ya, kita ambil yang ini gitu ya. Nah, ini copy aja URL-nya. Nah, kita masukin ke kolom yang tadi. Nah, kayak gitu. Jadi kan kelihatannya lebih dinamis. Oke. Paling itu dari saya untuk penjelasan tips dan triknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya, Mbak Asri. Yap. Ya, sekarang kita bakal jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir di webinar. Kalau saya lihat sih kayaknya yang nanya banyak banget ya. Jadi kita coba untuk jawab satu-satu nih. Tadi ada pertanyaan gini. Dari Derry, kebanyakan website yang ada saat ini berisi penjualan barang dan produk nih. Nah, bisa dijelaskan tidak bagaimana cara membuat website bisnis jasa gitu? Kira-kira apa yang harus ditampilkan di dalam isi website jasa nih? Mungkin jadi Ya, tadi aku juga udah ini sih, udah jawab juga, tapi biar langsung aja ya. Nah, sebenarnya kan kalau untuk prinsip ATM ini kan sebenarnya bisa dipakai untuk model bisnis apapun. Nah, kalau khusus untuk jasa kan kita mungkin yang pertama nih, kita bisa list dulu kompetitor yang ada. Misalnya contohnya kita cari di Google nih, untuk bisnis jasanya apa aja, contohnya mungkin fotografi. Kita bakal list dulu untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis yang bisnisnya itu fotografi di Google, kita list nih, bisa dari 1 sampai ke 5. Mungkin kalau lebih juga bisa, tapi tergantung lagi nih ke teman-teman nih maunya berapa. Nanti di list dulu untuk kompetitornya. Setelah itu mungkin kita bisa list juga untuk ide-ide yang ingin kita masukkan ke website kita nih. Contohnya yang tadi kan ada ada kontennya, terus juga ada kontak, layanan. Nah, mungkin bisa di list sih ide-ide yang seperti itu. Nanti kita pikirkan lagi nih untuk apa sih yang bisa diimprove, kayak kekurangannya apa aja dari website mereka. Karena kan kalau Google sendiri kan juga menampilkan ya untuk website yang dikunjungi itu yang ini, yang diinginkan oleh pengunjung. Makanya kalau misalnya ada di halaman 1, halaman 2, itu biasanya udah sangat relevan dengan kebutuhan si pengunjungnya. Makanya kita harus berlomba-lomba nih memenuhi keinginan dari pengunjung. Nah, kalau untuk perusahaan jasa sih saya paling ngasih sedikit tips ya, kayak strateginya itu kita bisa pakai strategi social proofment. Nah, social proofment ini mungkin kita banyak caranya ya. Salah satunya kayak testimonial. Itu biasanya sangat membantu. Karena kan kalau jasa itu kan kita misalnya belum pernah nyoba kan kita nggak bakal yakin ya. Kita masih ragu gitu. Tapi sedangkan kalau ada yang bisa ngasih testimoni, itu akan sangat meyakinkan untuk orang-orang yang baru tahu tentang jasa kita yang kita punyai. Nah, itu aja sih kalau dari aku, Betul, betul. Asri. Mungkin ada yang mau menambahkan? Berarti testimonial itu jadi faktor yang paling penting banget ya, Jun ya? Karena kita pas udah masuk ke website, yang kita lihat tuh kredibel nggak sih bisnisnya ini? Pernah nggak sih istilahnya sebelumnya udah ada customer-nya nggak sih gitu ya? Jadi kayak bener. menampilkan testimonial tuh penting banget ya? Iya, apalagi kalau orang-orang yang itu biasanya kita kenal juga. Contohnya kayak perusahaan atau apa, itu bisa juga dimasukin ke websitenya kita. Oke, semoga menjawab ya Pak Dery ya untuk pertanyaannya. Aku juga mau nambahin kali ya. Mungkin aku kasih contoh salah satu
klien Sitebit gitu ya. Dia lebih ke jasa sih. Ini dia jasa tax consulting gitu ya. Nah, kalau dari pertanyaannya itu kan apa aja sih yang mesti diliatin gitu ya? Ya, betul. Nah, Yep. sama sih kayak yang tadi penjelasan saya. Jadi yang harus pertama diliatin adalah perkenalan dari jasa tersebut ya. Nah, kemudian kayak background dari jasa tersebut sama kayak highlight dari jasa tersebut. Kenapa sih kamu mesti milih jasa ini? Nah, biasanya itu dijelasin tuh satu-satu. Ya, kayak misalkan ini experience gitu ya, terus keamanannya terjamin, istilahnya gitu. Nah, ini bisa dalam berbentuk icon atau dalam berbentuk gambar atau foto. Terus yang mesti ditampilin adalah pastinya produknya ya. Jadi produknya itu dikategorikan apa aja gitu. Nah, dibentuknya sedemikian rupa gitu ya, lebih menarik kayak gini. Paling sih kayak gitu. Dan yang pastinya ada kayak untuk tombol di mana bisa langsung dihubungin. Kayak misalnya tombol itu penting WhatsApp banget. gitu. Ya, itu penting banget. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang nanya, gimana sih cara agar website kita itu bisa muncul di paling atas saat kita melakukan pencarian di Google nih? Ini mungkin pertanyaannya terlihat simpel ya, tapi sebenarnya banyak yang belum tahu nih caranya gimana gitu. Mungkin Audia mau coba untuk menjelaskan? Iya, caranya tuh sebenarnya panjang banget ya kalau dijelasin di sini, tapi simpelnya ada cara yang cepat, kalau mau cepat, atau cara yang lama tapi hasilnya organik. Kalau misalnya, maksudnya organik itu hasilnya tuh terus-menerus gitu loh, dan dia memang bener-bener gitu. Kalau misalnya cepat, biasanya pakai Google Ads, jadi kayak iklan, kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak yang tadi aku contohkan ya tadi si Google Ads tadi, kalau misalnya kita daftar di Google Ads, dan kalau udah di-approve ya nanti iklan kita akan muncul di bagian biasanya di halaman pertama, begitu. Nah, itu biasanya yang paling cepat. Tapi kalau misalnya mau yang benar-benar bagus nih ya, maksudnya nggak yang kalau cepat kan cuma ya cepat sebentar ngeklik terus abis itu ya udah tinggalin gitu kan. Itu biasanya pakai yang namanya SEO gitu. Nah, cara-cara yang seperti itu sebenarnya bisa juga dimanfaatkan melalui website nih teman-teman. Jadi kan kalau di website itu sendiri nanti akan ada kayak misalnya home di bagian sub menubarnya itu kadang ada yang namanya blog ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau misalnya teman-teman aktif menulis lalu ngisi blog di sana ya yang pastinya relevan dengan produk yang teman-teman punya. Nah, itu biasanya juga akan meningkatkan traffic atau si pengunjung ke websitenya teman-teman. Itu salah satu contoh simple yang bisa dimanfaatkan melalui website itu sendiri gitu ya. Aku juga tertarik nih sama pertanyaan yang ini nih dari Dewi L. Apakah kalau usahanya baru mulai harus punya website juga? Gimana tuh, Audia? Kalau menurut aku justru mesti punya. Karena gini, kalau misalnya teman-teman baru masuk nih ke marketplace, waktu masuk ke produknya teman-teman aja ya, satu produk gitu ya, nge-scroll ke bawah aja sedikit gitu. Nanti akan ada rekomendasi produk dari toko lainnya. Produknya mirip seperti produk yang teman-teman jual, tapi dari toko lainnya. Kalau misalnya toko lainnya ini udah lama join di marketplace tersebut, pasti review dan juga ratingnya lebih tinggi. Dan sementara kalau teman-teman kan masih baru, lalu apa yang jadi pembeda? Karena kalau misalnya di-compare ya, kayak tadi Junaidi sebutkan kalau misalnya testimonial itu penting banget. Nah, kalau di marketplace yang paling biasanya dilihat itu yang paling penting itu apa? Rating sama review kan? Kalau reviewnya bagus, ratingnya bagus, yang udah beli banyak, ya pasti mereka akan pilih yang ke sana dibandingkan yang baru sedikit dan kita masih belum tahu pelanggannya seperti apa. Maksudnya feedback-nya, ya pasti mereka akan pindah ke yang banyak. Lalu apa pembedanya dari teman-teman dibandingkan yang lainnya yang udah join lebih dulu di marketplace sebelumnya? Kalau menurut aku ya, justru malah jadi kalau misalnya punya website jadi poin pembeda dan juga tambahan untuk teman-teman. Gitu. Oh iya, Asri boleh jawab yang tadi nggak sebelumnya?
menambahkan yang Boleh banget. websitenya biar halaman pertama nih. Nah, kan kalau kita tahu kan yang paling berpengaruh kan SEO nih. Nah, makanya kalau teman-teman punya website itu harus SEO friendly nih. Nah, makanya kalau misalnya cari itu biar ada pilihan untuk memasukkan SEO-nya. Nah, kalau untuk di Sitebit ini kan ada nih untuk fitur SEO ya. Mungkin beberapa teman ada yang belum pernah coba, ada juga yang ada pernah coba. Nah, itu tuh gampang banget teman-teman. Jadi misalnya boleh ada ini nggak contoh situsnya? Ah, ya, coba. Nah, di sini kan ada menu halaman nih. Itu kita bisa setting nih untuk kayak meta title-nya sama meta description-nya. Jadi teman-teman bisa memasukkan biar setidaknya biar bisa inilah kalau Google nyari dan kata kuncinya masuk itu bisa ditampilkan. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin mau belajar lebih, kita juga sebenarnya ada support nih untuk help-nya ya. Jadi kayak kita udah ngasih tahu cara-caranya untuk setting SEO-nya ini. Nah, yang kedua kan diperlukan nih untuk keamanan ya. SSL itu salah satu yang menjadi pertimbangan Google untuk bisa itu menampilkan halaman website. Makanya kalau kita punya website yang ada SSL-nya, itu kemungkinan bagus untuk bisa masuk halaman awal. Dan juga nih, selain tadi ya SEO, SSL, kecepatan website juga menjadi pertimbangan dari Google untuk menampilkan sebuah website. Nah, diperlukan untuk hosting yang unlimited nih untuk kecepatannya. Nah, kalau untuk di Sitebit sendiri memang untuk bandwidth-nya itu unlimited. Jadi itu sangat bagus nih untuk teman-teman yang baru mulai website. Nah, itu sih menurut saya nih kalau untuk yang SEO ya pertimbangannya dan juga untuk biar bisa masuk ranking awal lah. Semoga teman-teman bisa masuk ke ranking awal untuk web ya. Amin. Oke. Kayaknya mungkin kita masih bisa jawab satu pertanyaan lagi ya. Jadi untuk pertanyaan lain nanti tenang aja, kita berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Nanti teman-teman business development specialist nanti bakal bantu dan menghubungi kalian gitu kalau ada pertanyaan. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Ada yang nanya dari Suhardi, katanya saya dulu sudah pernah punya website nih, namun sempat putus dikarenakan usaha itu juga berhenti gitu. Nah, apa masih bisa nggak menggunakan domain saya yang terdahulu gitu? Kalau misalkan expire-nya tanggal berapa dulu nih? Jadi kalau ketentuannya kalau misalkan domain itu bisa digunakan lagi kalau udah lebih dari 60 hari. Jadi per tanggal expired setelah 60 hari itu bisa digunakan lagi. Jadi kalau misalkan mau tahu bisa juga cek di website ini sih umum ya. Ya di sini cek aja untuk nama websitenya apa. Oh, apakah udah expired atau masih bisa gitu ya, Henry? Betul. Oke. Yep. Jadi tinggal kalau misalkan mau panduan juga hubungin ke Sitebit aja. Nanti kita akan coba cekin juga. Ya. Oke, jadi terima kasih banget ya teman-teman, banyak banget yang antusias dan bertanya ya selama sesi webinar gitu, senang banget nih. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk 2 penanya yang beruntung nanti saya akan WhatsApp, nanti saya akan mintai untuk address-nya, alamatnya, nanti kita akan kirimkan merchandise Sitebit ke alamat kalian. Nah, selanjutnya seperti yang saya janjikan, kita Sitebit akan memberikan promo nih. Khusus untuk teman-teman yang datang menyaksikan webinar kali ini. Nah, kita ada diskon 30% untuk semua Sitebit plan. Kode promonya adalah SBWBS30. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah masuk ke sitebit.com, ketika ingin melakukan check out, mungkin bisa dibantu untuk slide selanjutnya. Nah, nanti bisa klik apakah kamu memiliki kode promonya. Di situ ketika kamu klik, kamu tinggal masukkan kode promonya, nanti otomatis akan terpotong sesuai dengan diskonnya 30% itu. Mungkin bisa diklik next. Ya. Nah, seperti ini, gitu sih. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita sampaikan nih. Waduh, pertanyaannya banyak banget ya. Banyak banget. Karena memang kita terbatas oleh waktu. Tenang aja, setelah ini kita tetap berusaha untuk membantu teman-teman gitu. Ada pertanyaan apapun, tinggal tanya aja. Iya. Gitu ini sih. untuk promonya sih, maksudnya sayang nih kalau nggak digunain. Soalnya kan potongannya banyak banget ya.
Jadi memang Sitebit ini lebih menawarkan solusi yang lengkap ya. Jadi nggak hanya hosting, kita provide email profesional juga, ada 5, kemudian website-nya. Tadi mungkin sempat di-mention oleh Junaidi kalau keamanan itu adalah faktor yang penting ya untuk memiliki Bener website banget. gitu. Nah, Sitebit ini udah punya HTTPS gitu. Jadi menjamin website kamu tuh udah aman gitu. Jadi benar-benar seperti investasi buat bisnis ke depannya tuh gimana gitu. Oh iya, Oke. ya terus juga untuk promo ini menurut saya sebagai misalnya kalau teman-teman nih ada yang bingung misalnya cara pembuatan websitenya bagaimana atau butuh bantuan tim Sitebit ya, kita kan ada juga untuk web developer dan web designer ya yang memang profesional nih untuk pembuatan webnya. Jadi kalau misalnya menggunakan promo ini itu lebih bagus, jadi harganya lebih murah dibandingkan harga normalnya ya. Jadi teman-teman yang butuh bantuan, nah bisa nih untuk memanfaatkan promo kita kali ini. Ya Kak Sri, benar ya? Betul. Kak, Henry mungkin bisa preview slide-nya mungkin ke kode promo, soalnya ada yang nanya Ada yang kan. nanya lagi ya? Ada yang nanya ya. Ini Dicatat. kalian mungkin masih santai, kita bisa coba untuk jawab nih. Tadi yang untuk domain, dia kayaknya udah expired nih, gitu. Jadi bisa dipakai lagi nggak, gitu? Apa bisa didapatkan domainnya di Sitebit? Tuh. Bisa sih, kalau misalkan udah lebih dari 60 hari, itu bisa kita gunakan. Jadi nanti domainnya itu di Sitebit, gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin bisa next slide. Jadi ada informasi nomor WhatsApp dan email yang bisa kalian Nanti hubungi. ke Mungkin sini bisa aja. Oke, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa WhatsApp langsung ke nomor ini atau email. Nanti tim Sitebit akan membantu kalian nih. Iya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat speaker yang udah hadir ya, Audia, Henry, dan Junaidi. Ya. Terima kasih banget ya, teman-teman. Sama-sama. Senang banget lihat antusiasnya. Iya, banyak ramai juga nih. Iya. Oke. Saya juga mau terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini menyaksikan webinar Sitebit kali ini. Jika ada kesalahan, mungkin salah kata, untuk pertanyaan yang belum dijawab, maaf banget. Iya. Kita berusaha untuk, oke. Terima kasih buat semuanya. Saya Asri Marwamniati, undur diri dulu, nanti ketemu lagi di online event Sitebit selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Dah.